Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman di Instagram semua, wajib pajak yang mengikuti sosial media dan Instagram dari KPP Matraman. Betul. Follower setia ya. Asik. Kita balik lagi nih. Siang ya, masih siang. Selamat siang teman-teman kawan pajak semua. Balik lagi dalam acara kesayangan kita yaitu Pokemon Podcast Pajak Matraman. Keren banget. Namanya kayak ini ya, kayak hewan-hewan yang gitu ya. Jadi paling-paling ada Pokemon ternyata. Pokemon. Nah, perkenalkan kami dulu ya. Mungkin wajah-wajah agak baru nih Mas ya. Mungkin kalau followers yang sudah lama nih, ini siapa nih? Kayaknya belum nggak pernah lihat gitu ya. Betul. Nah, perkenalkan dulu, saya Dihan dan saya Tio. ya, kita berdua adalah penyuluh dari KPP Pratama Jakarta Matraman, teman-teman. Gitu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan nih beberapa hal gitu ya, materi mengenai SPT tahunan Cortex. Nah, ini mungkin udah agak mulai rame nih ya di teman-teman. Mungkin para kawan pajak udah mulai dengar Cortex apa sih Mas gitu ya. Mungkin sebelum itu kita mengingatkan kembali juga kepada seluruh wajib pajak, khususnya wajib pajak kantor pajak Matraman yang belum lapor SPT tahunan, ayo segera lapor SPT tahunan ya. Bener. Yang tahun ini 2025 berarti harusnya sudah lapor 2024. Betul. Berarti teman-teman yang kemarin belum lapor 2024, ayo silakan dilaporkan. Secara online atau ya silakan aja datang ke kantor. Datang ke kantor bisa ketemu kita ya. Betul. Oke, Mas. Nah, sekarang kita masuk ke tadi yang udah disinggung di awal nih, ya kan? Kita akan bahas mengenai SPT tahunan Cortex. Nah, untuk tahun pajak 2025 ini kan ada perbedaan nih dengan yang sebelumnya nih. Yeah. Kalau teman-teman mungkin selama ini lapor SPT-nya pakai DJP online. Betul. Nah, kalau sekarang 2025 yang akan dilaporkan tahun depan 2026 itu akan dilaporkan melalui Cortex. Gitu. Oke Dihan, mungkin ini sekarang saya coba nanya ke Dihan ya. Oke. Emang bedanya apa sih DJP online dengan Cortex itu? Oke, bedanya ya. Nah, mungkin teman-teman udah penasaran juga nih apa sebenarnya Cortex gitu ya. Yeah. Nah, jadi intinya kalau Cortex itu namanya aja udah Cortex. Core tuh inti. Jadi inti semua dari administrasi perpajakan itu akan disatukan di dalam sebuah sistem, yaitu si Cortex itu. Jadi dulu kalau sebelum Cortex itu kan masih pisah-pisah nih. Jadi lapor PPN di mana, lapor PPH di mana, step-stepnya masih ada di beberapa web atau tempat gitu. Nah, dengan adanya Cortex semua ini kita satukan, wajib pajak cukup membuka satu portal aja gitu. Dan mungkin ini ya, kalau di DJP online kita dulu perlu EVIN, perlu apalagi ya verifikasi email atau apa ya? Iya betul. Kalau lewat Cortex ini kita kayaknya nggak perlu ya kita. Tidak perlu EVIN, jadi EVIN yang selama ini jadi masalah tuh orang pada lupa ya. Udah nggak ada lagi. Terus EVIN. Terus cara loginnya gimana deh? Cara login. Nah, untuk Cortex sendiri kita ada 3 kondisi. Tiga kondisi. Yang pertama, kalau misalkan teman-teman ada yang memang belum pernah punya NPWP, misalkan belum punya NPWP sebelumnya, terus pengen punya nih, itu pendaftarannya juga dilakukan melalui Cortex. Gitu. Jadi nanti bisa buka Cortex djp.pajak.go.id, terus ada menu daftar di sini. Itu untuk yang belum punya NPWP. Terus kondisi kedua, kalau misalkan teman-teman udah punya NPWP tapi sebelumnya belum pernah lapor, belum pernah login DJP online. Nah, kalau kondisinya kayak gitu, nanti teman-teman buka Cortex, kemudian pilihnya yang aktivasi akun. Nah, kemudian yang ketiga, kalau misalkan teman-teman sudah punya NPWP dan sudah pernah lapor SPT di DJP online, sudah pernah punya akun DJP online, sudah pernah punya EVIN tuh, itu tinggal buka Cortex terus pilih lupa kata sandi, lupa password. Jadi tinggal reset password doang aja gitu. Kalau kesulitan di rumah datang aja ke kantor. Gitu kan. Nah, ini kan kita udah bisa login nih ya. Barangkali kan kalau dulu SPT tahunan ada kirim verifikasi nih ke email ya atau ke SMS nih. Kalau Cortex kan
katanya itu pakai kode otorisasi atau sertifikat digital, itu gimana lihat? Iya. Gimana sih itu dan caranya gimana sih? Nah, jadi kalau kita kan daerah digital ya. Era digital. Jadi kalau sekarang itu kita udah nggak perlu lagi tanda tangan basah tuh teman-teman, udah nggak perlu lagi. Jadi sekarang kita udah pakai sistem tanda tangan digital yang menggantikan tuh tanda tangan bahasa itu. Nah, caranya kalau di sistem itu adalah dengan kode, makanya ada namanya kode otorisasi untuk yang menyatakan bahwa si pemilik kode ini adalah orang yang berhak memang mewakili wajib pajak atau menandatangani produk-produk yang disampaikan oleh wajib pajak seperti SPT, bukti potong atau faktur pajak misalnya gitu, dan sertifikat digital sama tuh sebetulnya. Kalau dulu mengenal sertifikat digital tuh hanya satu ya mungkin. Nah sekarang itu sistemnya sertifikat digital ada beberapa tuh berdasarkan penyediaannya juga. Berdasarkan penyediaannya ya. Walaupun pada umumnya biasanya kalau misalkan kawan pajak udah pernah masuk itu pilihnya yang KO DJP ya, kode DJP, simpelnya gitu. Oh, ini mungkin kalau ada kawan pajak yang ingin bertanya yang kaitannya dengan materi kali ini silakan aja ya ketik kolom komentar ya. Kalau bisa kita jawab ya kita jawab, kalau enggak nanti kita lihat lah pertanyaannya seperti apa. Benar banget. Yang berhubungan dengan SPT tahun Cortex. Oke, nah itu tadi udah cara masuknya, terus bedanya apa sama yang sebelumnya ya, kemudian ada kode otorisasi dan sertifikat digital. Nah kemudian sesuai judul materinya nih SPT tahunan. Nah kira-kira kalau nanti tahun depan kawan pajak mau lapor SPT itu di Cortex kayak gimana Mas? Oke ya, jadi kawan pajak ini kalau tahun depan lapor SPT tahunan tentunya kan akan berbeda ya, seperti di depan tadi kan kalau di DJP online kawan pajak udah merasakan seperti apa. Nah ini kalau di Cortex ini prinsipnya kalau sudah bisa izin di Cortex, nanti untuk SPT tahunan itu yang orang pribadi khususnya itu akan sama sekali berbeda. Kalau dulu kita bahas orang pribadi dulu. Orang pribadi SPT tahunan orang pribadi. Kalau dulu kita mengenal S170, SPT 170 ya untuk usahawan, 170S untuk yang karyawan di bawah 60 juta ya, dari satu pemberi kerja, dan 170S tadi yang SS ya, yang S ini yang di atas 60 juta ya. Nah itu kalau di Cortex ini dia kita udah nggak ada lagi namanya SSS. Jadi formulirnya sama. Formulirnya sudah nggak dibedain berdasarkan yang S atau SS. Formulirnya sama, tetapi nanti waktu pengisian tergantung, nanti akan ada banyak pertanyaan ya. Nanti ketika menjawab pertanyaan itu nanti akan membentuk lampiran seperti itu. Jadi kalau misalkan penghasilannya hanya dari satu pemberi kerja, biasanya lampirannya lebih simpel. Kalau banyak, nah ini kan ya itu lebih kembali lagi kayak contoh yang di SPT sebelumnya kan yang usahawan biasanya agak panjang ininya lampirannya. Berarti nanti pertanyaan-pertanyaan itu akan dijawab oleh wajib pajak sesuai kondisi mereka ya. Kemudian nanti jawaban dari pertanyaannya akan menentukan nih nanti lampiran-lampiran yang perlu diisi. Ya betul. Ini juga mungkin kalau kaitannya dengan data harta ya, kalau di DJP online kan kita ya biasa itu udah sesimpel itu ya. Kalau di Cortex ini untuk harta akan lebih terperinci, jadi nanti silakan kawan pajak bisa menyiapkan data-datanya ya, misalkan tanah yang nomor SH-nya berapa gitu, kendaraan nomor platnya berapa, nomornya berapa, nomor ini mesinnya, nomor rangka mesin. Nggak usah. Oke, sama tadi sih kalau untuk yang di Cortex sendiri mungkin kawan pajak yang sudah pernah login itu bisa coba di menu surat pemberitahuan, lalu kita klik lagi surat pemberitahuan lagi, lalu kita buat konsep. Tapi mungkin kalau untuk sekarang kawan pajak klik ya nggak akan bisa lanjut karena memang akan dimulai itu di masa Januari ya, setelah secara umum ya tahun pajaknya berakhir ya. Betul ya, kebetulan kan secara umum di ini ya mulai Januari ya. Betul, umumnya mulai di Januari gitu. Nah mungkin nanti tadi kayak yang udah dikasih tau Mas Tio nih ya. Jadi secara tampilan mungkin akan agak beda ya. Betul. Dari yang teman-teman sebelumnya pakai di DJP online ya. Cuma sebenarnya prinsipnya sama. Secara data-data yang perlu diisi pun juga sebenarnya sama aja gitu. Paling bedanya di kolom harta itu tadi ya. Kita sekarang pengen lebih rinci nih, jadi pengen lebih detail, dan itu juga untuk keperluan terkait datanya supaya lebih akurat lagi gitu. Jadi nanti teman-teman lapornya bisa menyiapkan data-data pendukung untuk si daftar hartanya gitu.
Oke, terus tadi udah yang SPT tahunan OP orang pribadi. Ya, betul. Nah sekarang gimana kalau yang badan nih mas? Yang badan ya, oke mungkin saya rincikan ya dulu kan kalau untuk orang pribadi ya login untuk orang pribadi badan ya badan nih. Iya, kalau Vortex ini kan beda nih ya. Untuk laporan SPT tahunan badan, nah itu kalau bisa sampai tanda tangan dari direkturnya misalkan itu harus login dengan akun PIC atau penanggung jawab atau ya kalau secara umum ya biasanya direktur ya. Login akun PIC lalu namanya impersonating. Kawan pajak semuanya mungkin yang sebelumnya udah PKP atau sebelumnya sudah memakai Vortex udah paham lah ini. Udah pernah lapor SPT masa gitu ya. Betul. Itu khusus wajib pajak badan ya. Jadi kalau untuk yang orang pribadi mungkin nggak perlu dipusingkan ya. Nggak pusing juga sih ya, cuma tinggal pilih impersonating aja. Cukup klik aja sih. Cukup klik aja ya. Dan impersonate itu berarti kalau maksud dari impersonate itu sebetulnya adalah si pengurusnya itu mewakili badannya gitu ya, bertindak sebagai perusahaan yang dia wakili itu gitu. Jadi kalau untuk yang pengurus kan tadi udah buat kode otorisasi tadi ya, ini kan bisa tanda tangan. Betul. Kalau yang langsung login badan ya yang tanda tangan kan nggak ada. Betul. Ini nyambung sama tadi yang tentang kode otorisasi dan sertifikat juga ya, bahwa kenapa akhirnya perlu untuk kode otorisasi supaya yang bertanggung jawab itu bisa tanda tangan. Bisa tanda tangan. Terus setelah nggak perlu lagi sertifikat elektronik ya. Misalnya SPT PPN yang dulu tuh. Iya betul. SPT unifikasi yang dulu kan sertifikat elektronik harus upload. Orang nggak perlu di Vortex, nggak perlu kirim lagi ya. Namanya? Email. Ke email. Ya. Terus setelah impersonating terus ngapain lagi tuh mas? Nextnya? Impersonating kan kita tentunya seperti tadi ya. Untuk baik yang badan maupun pribadi sebenarnya tampilannya kurang lebih sama. Menu SPT tahunan jadi tulisannya surat pemberitahuan. Kita pilih di situ surat pemberitahuan, lalu kita pilih SPT, lanjut dan seterusnya kita ikuti alur saja nanti sudah terbentuk SPT badan. Nah di situ kurang lebih sama ya untuk yang SPT badan intinya kan ada laporan keuangan, ada neraca itu kurang lebih sama prinsipnya. Hanya cara isinya yang sedikit berbeda. Ya betul. Tapi tetap juga akan ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab tadi ya. Mengenai kondisi dari wajib pajak yang bersangkutan. Ya, betul. Itu yang nanti akan menentukan lampiran apa yang perlu diisi gitu. Ya. Oke, itu udah secara umum tentang SPT tahunan orang pribadi dan SPT tahunan badan. Nah kemudian kalau jatuh temponya, batas waktunya itu apa ada perubahan juga nggak mas? Jatuh tempo kan masih sama nih. Jatuh tempo masih sama kalau untuk yang orang pribadi 3 bulan setelah tahun pajaknya berakhir. Tapi pada umumnya kan ini ya di akhir Maret ya. Untuk tahun pajak yang Januari sampai Desember, itu berakhirnya berarti di 31 Maret. Kalau untuk yang badan sama kan 4 bulan sejak atau setelah tahun pajaknya berakhir. Biasanya umumnya itu di April karena umumnya itu tahun bukunya itu dari Januari, periode pembukuannya Januari sampai dengan Desember. Sampai Desember, jadinya batasnya 4 bulannya jatuh di 30 April. Mungkin kalau untuk yang tahun periode pembukuannya berbeda, itu bisa misalkan ini dari bulan 9 sampai bulan 8 ya. Nah ini udah mulai wajib lapor SPT kan ya? Iya betul, karena 4 bulannya berarti di akhir tahun ini ya, berarti di Desember ya. Silakan disesuaikan dengan tahun buku teman-teman, jangan sampai terlewat. Oke, itu udah kita sampaikan materinya ya. Apa mungkin kita cek ada pertanyaan? Ada pertanyaan nih dari kawan pajak kita Akbar Wahyu 46 nih. Untuk tahun depan laporan SPT tahunan pribadi via Vortex apakah? Via Vortex apakah? Via Vortex apakah? Gimana nih maksudnya nih coba? Jadi mungkin ini ya, kalau Vortex itu kan sebenarnya satu aplikasi ya. Tahun depan intinya kan udah pakai Vortex ya. Betul. Akan pakai Vortex dan seperti yang kita jelaskan tadi, kawan pajak bisa login Vortex ya, sesuai yang sudah dijelaskan tadi. Kalau sudah bisa login tadi, pilih SPT lalu setelah SPT lagi. Ya. Intinya memakai Vortex ya untuk tahun pajak 2025 dan seterusnya. Untuk tahun pajak 2024 ke bawah masih pakai yang lama ya. Nah ini mungkin bedanya juga nih ya via Vortex itu maksudnya ya memang salurannya kita pusatkan di Vortex. Kalau dulu mungkin ada tuh via e-filing, via e-form gitu masih ada perbedaan atau pisah-pisah tuh fiturnya. Tapi kalau sekarang
Ya Cortex ya memang satu di situ di Cortex. Cuma tinggal Cortex, ya. bedanya pakai NPWP orang pribadi atau NPWP badan gitu. Ini dari Juri Saputra. Sebenarnya silakan. Apakah diizinkan bertanya? Boleh, silakan Mas. Juri Saputra. Juri Saputra. Mas Akbar Wahyu, terima kasih pertanyaannya ya. Terima kasih ya. Ini kita tunggu sampai berapa detik nih? Juri Saputra cuma tadi ini. Coba ya. Oh ini udah tadi ya, Udah tadi sih, tadi sebelum Akbar Wahyu 46 ya. Oh, oke, boleh Mas Yuris kalau masih ingin bertanya. Tunggu ya, kita tunggu berapa nih Mas? Ya kita hitung sampai 10 ya. Nanti. Karena nanti silakan kalau ingin bertanya bisa ke kantor pajak terdekat atau mungkin bisa ke kanal-kanal Krim Pajak ya. Bisa juga 200 atau Krim Pajak atau Twitternya DJP ya, Twitter dari IG-nya juga bisa ya. Ya, di situ juga ada info-informasi atau kemudian kalau mau datang ke kantor atau misalkan live ini juga nanti akan ada, kalau teman-teman mungkin kelewat nanti dia bisa disaksikan juga ya live-nya di akun Instagram Matraman. Dan juga mungkin ini ya di YouTube juga ya, YouTube boleh ditonton, di subscribe teman-teman akun YouTube kita ya. Akun YouTube kecil, mohon maaf. Boleh di subscribe biar banyak subscribernya. Oke. Gimana dia kayaknya sudah nggak ada pertanyaan. Ada ya mungkin ya. Oke. Pertanyaan. Oke, sebelum mungkin kita ke penghujung, mungkin Mas Setia ada mau menambahkan atau mungkin tadi ada yang belum sempat disampaikan? Oh iya. Kalau mungkin yang kembali lagi saya sampaikan sih, kawan pajak semua ya silakan segera lakukan aktivasi akun Cortex ya. Betul. Secara online dari rumah atau kesulitan ya silakan datang ke kantor pajak dan juga melakukan aktivasi kode otorisasi atau sertifikat digital. Ya. Biar nanti waktu saatnya pelaporan SPT tahunan bisa langsung lari ya. Betul. Nggak perlu lagi mana reset password, mana ini ya aktivasi gitu ya. Iya, sesuai slogan-slogan kita dari tahun-tahun sebelumnya ya, lebih awal lebih nyaman. Lebih awal lebih nyaman. Daripada mepet-mepet ya, teman-teman. Jadi sekarang aja mumpung, walaupun ini masih berapa nih? Masih 4 bulan, masih 3 bulan lagi, ya. masih lama, tapi siapkan aja dari sekarang ya, biar enggak mepet-mepet ya kan, lebih awal lebih. Nggak kena antrian yang panjang ya. Bener. Jadi kan bareng-bareng nih mau aktivasi, aduh antrian. Bener, mending dari sekarang aktivasi ya kan, coba tuh login terus coba ngetes aja, ngecek aja nih menu ini buat apa sih gitu. Betul. Supaya nanti waktunya lapor udah familiar nih, oh ya sini menunya gitu, tinggal cari aja. Dan kalau kesulitan silahkan datang ke kantor pajak terdekat ya. Betul, tidak bosan-bosannya kita Ya, mengingatkan untuk teman-teman kalau ada kesulitan, ada pertanyaan, kita sangat terbuka, silakan datang. Walaupun bukan KPP terdaftar ya, misalkan wah saya kos di sini, silahkan KPP saya jauh, datang aja nggak apa-apa. datang aja silahkan. Konsultasi kita pasti akan menerima gitu. Oke, itu aja kira-kira Mas, ada lagi? Udah aja sih dia. Oke, ini dari pertanyaan juga belum ya. ada ya, udah terjawab ya. Oke, mungkin kita cukupkan dulu sesi live kita untuk sore hari ini ya, di acara spesial tadi, acara Pokemon Podcast Pajak Matraman. Wih, keren banget. Nah, teman-teman terima kasih yang sudah bersedia hadir ikut menonton gitu ya di Instagram gitu. Kami ingatkan kembali teman-teman untuk jangan lupa aktivasi Cortex, terus proses kode otorisasinya gitu. Nah, kalau misalkan kesulitan bisa datang, dan demikian juga itu mengakhiri kesempatan kita pada sore hari ini. Kita bisa bertemu lagi mungkin nanti di live kita selanjutnya ya. Mungkin ada kita, mungkin ada teman-teman kita yang lain gitu. Jadi jangan sampai terlewat di acara spesial Pokemon Podcast Pajak Matraman. Mungkin itu aja teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.